Ya, nikel RI terus disudutkan, dituduh kotor, tak ramah lingkungan, bahkan diperingatkan langsung oleh bos raksasa tambang Australia. Tapi siapa sebenarnya yang ketakutan? Bukan kita yang panik, mereka yang nggak siap untuk bersaing. Di balik serangan narasi ada perang dagang dan perebutan kendali pasar baterai dunia. Lalu siapa sebenarnya yang panik saat Indonesia mulai kuasai baterai dunia? Langsung saja kita bahas dalam Nikel RI jadi ancaman. Siapa yang ketar-ketir? Ya, hilirisasi nikel Indonesia terus didorong oleh beragam tudingan negatif dari negara lain. Uni Eropa dan juga Australia merupakan beberapa negara yang melayangkan sejumlah kritikan terhadap kebijakan hilirisasi Indonesia. Uni Eropa menentang keras keputusan Indonesia untuk melarang ekspor biji nikel mentah sejak Januari 2020. Mereka kemudian membawanya ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa keberatan atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel dan persyaratan domestic processing recruitment yang mewajibkan nikel diproses di dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan hilirisasi dalam negeri juga dianggap menghambat perdagangan bebas. Sementara itu Australia menyebut bahwa dukungan besar-besaran dari China ke industri nikel Indonesia, baik dalam bentuk investasi maupun pembiayaan proyek seperti PLTU dan smelter, merupakan bentuk distorsi pasar yang tidak adil. Persoalan lingkungan juga menjadi salah satu isu paling kencang yang ditudingkan Australia. Nikel Indonesia dituding diproduksi dengan cara tidak ramah lingkungan karena sangat bergantung pada PLTU batubara untuk mendukung operasional smelter. Dalam wawancaranya kepada Financial Times pada April 2024, pengusaha tambang raksasa asal Australia Andrew Forrest menyerukan kepada China agar menuntut standar lingkungan yang lebih tinggi dari rantai pasok globalnya, khususnya terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pemrosesan nikel di Indonesia. Forrest yang merupakan ketua Fortescue Metals Group mengatakan bahwa produsen kendaraan listrik sebaiknya waspada terhadap nikel asal Indonesia. Seraya menambahkan bahwa nikel tersebut diekstraksi dengan dampak lingkungan yang sangat besar. Menteri Sumber Daya Australia Madeleine King bahkan mendesak Bursa London Metal Exchange untuk memisahkan daftar nikel kotor dari batu bara dan juga nikel hijau. Ini tujuannya agar nikel Australia yang dipromosikan lebih hijau bisa dijual dengan harga premium. Banyaknya kampanye negatif ini tentu saja membuat pemerintah gerah. Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024 lalu tetap menegaskan jika Indonesia akan melanjutkan hilirisasi meski banyak pihak asing yang tidak suka. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan sekitar 55 juta metrik ton. Ya, ini kalau kita lihat pada 2023, Indonesia menyumbang 53,1% dari pasokan nikel global dan diperkirakan mencapai 2,1 juta metrik ton pada akhir 2024. Hilirisasi nikel Indonesia yang dimulai pada 2014 membuat Indonesia dengan cepat muncul sebagai kekuatan baru dalam produksi nikel global. Ini kalau misalnya kita lihat pemirsa ya, cadangan nikel di dunia. Kalau kita lihat ada Brazil sebesar 8%, Australia 15%, Filipina, China, Kanada dan lainnya 20%, lalu ada Rusia 5% dan juga Indonesia 52%. Lalu apa sih perbedaan pengembangan nikel Indonesia dan Australia? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya. Nikel menjadi salah satu mineral yang paling dicari saat ini. Selain menopang industri stainless steel, ini nikel merupakan komponen penting dalam baterai lithium ion. Dan seiring transisi ekonomi global menuju energi bersih. Peran besar nikel inilah yang membuat pertarungan memperebutkan penguasa industri ini sengit. Indonesia dan Australia ada dalam pihak yang saling berhadapan. Nikel Indonesia lebih murah karena biaya tenaga kerja dan juga energi yang lebih rendah dibandingkan Australia. Selain tenaga kerja, jenis nikel Indonesia dan Australia juga membuat perbedaan harga. Indonesia memiliki cadangan nikel laterit sebesar atau terbesar di dunia, terutama di Sulawesi dan juga Maluku. Sebaliknya Australia dominan di nikel sulfida yang ini lebih langka dan cenderung lebih mahal untuk ditemukan dan ditambang. Seperti diketahui, sumber daya nikel terbesar luas di seluruh dunia, namun umumnya terbagi menjadi dua jenis utama, yakni nikel sulfida dan juga nikel laterit atau oksida. Indonesia adalah produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia, terutama dari jenis laterit atau saprolit dan juga limonit. Ini yang banyak digunakan dalam produksi stainless steel dan juga baterai EV.
Sekitar 60% dari sumber daya nikel yang diketahui di dunia adalah laterit. Sisanya 40% merupakan cadangan sulfida. Nikel laterit umumnya ditemukan di Filipina, Indonesia, dan juga Kaledonia Baru. Nikel sulfida umumnya ditemukan di daerah beriklim sedang hingga subarktik seperti Kanada dan juga Australia. Produksi nikel dari biji sulfida menawarkan waktu pemrosesan yang cepat, lalu juga ada kandungan nikel yang lebih tinggi dalam badan biji, dan ini unggul dalam aspek ESG karena kebutuhan energi yang lebih rendah. Nikel dari sulfida umumnya berkadar tinggi, ini membutuhkan modal atau belanja modal yang lebih rendah untuk memulai produksi, tapi juga sangat sulit ditemukan. Sementara itu nikel laterit ini memang besar dan juga tahan lama, membutuhkan modal awal yang juga sangat besar di awal. Keunggulan utama dari biji nikel sulfida adalah dapat dikonsentrasikan dengan teknik flotasi yang cukup sederhana. Tidak ada teknik serupa untuk laterit. Batuannya harus dilelehkan atau dilarutkan sepenuhnya untuk mengekstraksi nikel. Karena itu kalau kita lihat ya, proyek laterit memerlukan skala ekonomi besar dan investasi modal tinggi agar layak secara komersial. Biaya operasionalnya pun umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan operasi sulfida. Inovasi teknologi perusahaan tanah air ini menjadikan nikel Indonesia semakin diincar dalam pasar baterai EV yang berkembang pesat dan saingan langsung bagi nikel Australia dan juga Kanada. Indonesia kini tidak hanya mengekspor ferronikel ke China, tetapi juga telah meningkatkan produksi nikel made, yaitu nikel berkualitas tinggi yang digunakan untuk baterai. Kemitraan strategis dengan pemain global seperti LG Energy dan produsen baterai China CATL ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai dunia. Kolaborasi ini nggak hanya mendorong investasi di sektor pengolahan nikel, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai kontributor penting dalam transisi energi hijau global. Lalu seperti apa perbandingan harga nikel di tanah air dan juga Australia? Ya, tanah air dengan Australia, ini kalau kita lihat ya, nikel RI versus Australia, jenis nikel yang berbeda hingga perbedaan upah tenaga kerja membuat biaya per ton nikel Australia diperkirakan 28% lebih tinggi daripada Indonesia. Sementara harga nikel global turun, ini biaya produksi di Australia justru naik 49% sejak 2019 karena kenaikan upah. Analis dari Benchmark Mineral Intelligence Harry Fisher ini mempublikasikan sebuah slide pada bulan Januari yang menunjukkan bahwa biaya produksi per ton di sektor nikel Indonesia berkisar antara 5.000 hingga 15.000 US dollar per ton. Sebagai perbandingan, divisi nikel perusahaan raksasa Australia yakni Broken Hill Proprietary ini mengalami kerugian hampir 200 juta US dollar selama 6 bulan terakhir ketika mereka menerima harga nikel rata-rata sebesar 18.600 US dollar per ton. Jadi pada 2022-2023 divisi nikel BHP ini hanya memperoleh keuntungan tipis ketika harga nikel sekitar 24.000 US dollar per ton. Biaya per unit selalu berubah tergantung pada harga bahan bakar, volume produksi, dan juga tenaga kerja. Namun harga impas atau break even BHP saat ini diperkirakan sekitar 22.000 US dollar per ton. Ini jauh di atas kisaran 5.000 hingga 15.000 US dollar yang diperkirakan oleh Fisher untuk industri nikel Indonesia. Bahkan jika ditambahkan beban karbon maksimal sebesar 5.016 US dollar per ton kepada produsen nikel Indonesia dengan biaya tinggi, biaya per unitnya ini masih sekitar 20.016 US dollar yang juga masih terbilang kompetitif. Lantas seperti apa kebijakan ekspor nikel di Indonesia? Kita lihat faktanya di slide berikutnya. Ya. Ini kalau kita lihat ya, ada kekuatan geopolitik dan juga diplomasi nikel. Jadi sejak 2014, Indonesia ini melarang ekspor nikel mentah demi mendorong hilirisasi industri dan menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Langkah ini memicu gugatan dari Uni Eropa ke WTI, namun Indonesia beralasan kebijakan tersebut melindungi kepentingan nasional dan juga mengoreksi ketimpangan dalam aturan perdagangan global. Selain kebijakan larangan ekspor, dukungan investasi langsung dari China serta pembiayaan konsesional ini juga membantu Indonesia mengokohkan posisinya sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia. Investasi besar dari China termasuk di kawasan industri Morowali dan pembangunan PLTU batubara lewat skema Belt and Road Initiative ini mempercepat perkembangan industri nikel olahan.
Kini Indonesia menjadi produsen nikel olahan terbesar dunia dan mulai menarik minat produsen baterai EV seperti BASF, Eramet, dan juga Hyundai dan LG. Ini kalau kita lihat ya, ekspor nikel Indonesia berubah drastis dalam 1 dekade terakhir. Sejak larangan ekspor biji nikel pada 2014 ini kalau kita lihat nilai ekspor ferronikel dan nikel olahan melonjak tajam. Dan kalau kita lihat di tahun 2023, ferronikel tembus 15,2 miliar dolar Amerika Serikat dan nikel olahan mencapai 6,8 miliar dolar. Di 2024 ini kalau kita lihat ya, tren hilirisasi berlanjut memperkuat posisi nikel sebagai andalan ekspor nasional. Selain kebijakan industri, nasib komoditas seperti nikel dan juga seluruh mineral kritis lainnya ini sangat terkait dengan strategi geopolitik dan keamanan yang saling bersilangan antara negara dan korporasi multinasional. Nikel Indonesia dinilai sebagai akses atau contoh akses dari kebijakan hilirisasi melalui serangan atau serangkaian larangan ekspor yang disertai dengan investasi China dalam pembangunan smelter. Sebaliknya, Australia ini masih memiliki keunggulan penting dibandingkan pesaing, yaitu kelayakan nikel Australia untuk memasok produsen di Amerika Serikat yang juga menerima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat. Inflation Reduction Act atau IRA Amerika ini memberikan subsidi sebesar 7.500 US dollar untuk setiap kendaraan listrik yang diproduksi di Amerika Utara selama mineral kritis yang digunakan berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat dan tidak dikendalikan oleh entitas asing yang menjadi perhatian. Lalu Australia memiliki FTA dengan Amerika Serikat, sementara Indonesia belum. Agar produksi nikel Indonesia bisa masuk ke rantai pasok kendaraan listrik yang sesuai dengan ketentuan IRA Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus menandatangani FTA berbasis atau terbatas dengan Amerika Serikat. Itu pun hanya proyek-proyek dengan kepemilikan China di bawah 25% yang bisa memenuhi syarat yang saat ini belum ada. Meskipun rencana hipotesis mungkin terjadi dalam jangka panjang. Untuk nikel Australia harus fokus menjual produk premium ke rantai pasok Amerika Utara dan juga Uni Eropa, serta mendorong harga global yang lebih berkelanjutan sambil memperbaiki standar sosial dan lingkungan di wilayah tambang demi menjaga legitimasi sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Sementara di Indonesia, banyak dari perusahaan nikel kemudian memperbaiki penerapan ESG-nya. Salah satunya adalah dengan mengikuti audit IRMA atau Initiative for Responsible Mining Assurance yang menjadi standar global. Langkah mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan juga standar internasional seperti HPAL dan juga IRMA ini merupakan bukti jika perusahaan Indonesia terus bergerak menuju bisnis yang berkelanjutan, ya. Pemirsa, memang ya, dunia boleh saja ribut, tapi Indonesia tetap melaju. Di tengah gempuran isu dan tekanan geopolitik, kita tunjukkan hilirisasi bukan ancaman. Ini adalah masa depan. Kini saatnya nikel RI nggak cuma jadi bahan ekspor, tapi juga pijakan menuju kedaulatan energi dan juga industri.